Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada hari ini kita belajar fikih ibadah. Silakan dibuka buku fikih ibadahnya halaman 5. Melanjutkan pelajaran fikih sebelumnya, yaitu tentang sholat Jumat. Namun sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tentang sunat-sunat sebelum sholat Jumat dan adab sholat Jumat. Silakan sekali lagi dibuka halaman 5. Sunah-sunah sebelum Jumat. Sebelum kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ada beberapa sunnah. Apa sih sunnah itu, Mister? Sunnah itu adalah perbuatan-perbuatan yang jika kita lakukan berpahala dan jika kita tinggalkan kita akan rugi. Sekali lagi, sunnah adalah segala amal perbuatan yang jika kita lakukan kita mendapat pahala dan jika kita tinggalkan maka kita akan mendapat kerugian. Nah, ada beberapa sunnah-sunnah sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama sunnahnya adalah mandi terlebih dahulu. Ya, tentunya kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus membersihkan diri. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah berpakaian yang baik. Diutamakan ketika sholat Jumat menggunakan pakaian yang berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Ya, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku dan menyisir rambut. Ya, diusahakan setiap hari Jumat kita memotong kuku dan sebelum berangkat kita harus menyisir rambut. Yang kelima, menyegerakan berangkat ke masjid. Ya, misalnya sholat Jumat dimulai jam 12, maka jam setengah 12 kita sudah berangkat menuju ke masjid. Yang keenam, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ketika kita sudah masuk masjid, jangan duduk terlebih dahulu, tapi disunahkan kita sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat untuk menghormati masjid, karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, memperbanyak zikir. Setelah sholat sunat tahiyat masjid, kita disunahkan untuk memperbanyak zikir, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau bisa membaca sholawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedelapan, membaca Al-Quran. Ya, kalau sudah mungkin zikir, sudah banyak, kita bergantian dengan cara membaca Al-Quran. Dan disunahkan di hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi. Selanjutnya adalah adab-adab sholat Jumat. Anak-anak sekalian, ada beberapa adab atau etika dalam sholat Jumat, terutama etika berada di dalam masjid. Masjid adalah rumah Allah, rumah yang suci. Ada aturan, ada tata cara jika kita ingin masuk dan berada di masjid. Karena masjid adalah rumah Allah yang wajib kita hormati dan wajib kita jaga. Adapun adab yang pertama adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Nah, ketika kalian masuk masjid harus menggunakan, pertama kali adalah mendahulukan kaki kanan sambil berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Yang kedua, setelah masuk masjid, adab yang kedua adalah sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid. Jadi pas kita masuk masjid,
Jangan duduk terlebih dahulu, tetapi sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang ketiga, sambil menunggu khutbah dimulai, lebih baik membaca Al-Quran, berzikir, atau berdoa. Jadi kita tidak boleh bercanda di dalam masjid, ya, untuk menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, jika belum dimulai sholat Jumat, maka kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, berzikir, atau berdoa. Yang keempat, sewaktu khatib mulai menyampaikan khutbah, maka seluruh hadirin harus diam, tidak boleh berbicara dan mendengarkan khutbah dengan baik. Ini yang sangat penting yang harus Mister sampaikan. Ketika khatib atau ustadz yang sedang berceramah di mimbar atau di podium ketika sholat Jumat, para hadirin yang hadir di masjid tersebut tidak boleh berbicara sedikit pun. Harus serius mendengarkan khutbah khatib. Karena kalau kita berbicara ketika khatib menyampaikan nasihat-nasihatnya, maka pahala sholat Jumat kita bisa berkurang. Bahkan bisa jadi sholat Jumat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat penting, poin keempat ini wajib bagi para hadirin di dalam sholat Jumat untuk mendengarkan nasihat-nasihat khatib, tidak boleh berbicara, tidak boleh tidur, tidak boleh ngantuk, harus mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh khatib. Yang kelima, segera berdiri untuk sholat ketika mendengar iqamat. Ya, ketika iqamat dikumandangkan maka harus bersegera. Yang keenam, meluruskan saf atau barisan. Di antara kesempurnaan sholat adalah safnya harus rapih, ya, tidak bolong-bolong. Yang ketujuh, adabnya adalah melaksanakan sholat Jumat dengan khusyuk, tidak bercanda, tidak tengok-tengok ketika sholat, tetapi melaksanakannya dengan khusyuk, dengan serius, karena yang kita hadapi adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini dan juga yang menciptakan kita. Yang kedelapan, berzikir dan berdoa setelah sholat selesai. Ketika sholat Jumat telah selesai, jangan langsung keluar masjid, tetapi kita berzikir, astagfirullahaladzim, 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 beristighfar, berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, masing-masing 33 kali. Kemudian berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Yang kesembilan, yang terakhir, keluar masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Ya, tadi kalau masuk masjid kaki kanan, kalau keluar masjid kaki kiri dengan mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Inilah pembelajaran kita pada hari ini. Ada tugas buat kalian itu melaksanakan latihan halaman 6 kegiatan siswa, yaitu tarik garis dari titik sebelah kiri ke titik sebelah kanan pada kalimat yang sesuai. Yang ini. Ya, kerjakan yang halaman 6 dan juga mengerjakan pilihan ganda halaman 9. Latihan 1. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D yang merupakan jawaban yang paling benar. Jadi hari ini ada 2 tugas kalian. Pertama, mengerjakan dan halaman 6, menarik garis dari titik sebelah kiri ke sebelah kanan. Yang kedua, mengerjakan halaman 9 pilihan ganda saja. Ya, 1 sampai 5. Kemudian hasilnya dipoto, dikirim ke classroom. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.